Volodar Murzin tidak henti-hentinya membuat sensasi. Setelah menjadi juara dunia catur cepat, Murzin baru saja memastikan diri lolos ke babak 8 besar catur kilat. Kita akan mengulas salah satu gamenya ketika untuk kedua kalinya Murzin membuat Praggnanandhaa bertekuk lutut. Pada game kali ini, Volodar Murzin memulai dengan D4. Dijawab E6, kuda F3, kuda F6, gajah F4. London System. Prag mendorong D6 persiapan fianchetto, lalu E3 persiapan mengeluarkan gajah petak terang. Setelah gajah fianchetto, kuda B ke petak D2, lalu kuda mengancam gajah. Murzin mengancam balik menteri dan Praggnanandhaa mengeluarkan gajah petak gelap untuk adu gajah. Tentu saja gajah tidak boleh mundur. Gajah langsung ditukar, menteri makan gajah. Setelah itu gajah ke petak D3. Praggnanandhaa kemudian memutuskan untuk rokade di sayap raja, dibalas dengan C3 lalu F5. Praggnanandhaa mengambil inisiatif untuk menyerang. Menteri ke petak E2. Dengan demikian Murzin punya dua kemungkinan untuk rokade. Prag membalas dengan C5. Itu artinya Prag memulai serangan dari sayap menteri. Oleh karena itu, Volodar Murzin memutuskan untuk rokade di sayap raja. Setelah kuda ke petak C6, maka bisa kita katakan fase pembukaan telah selesai. Seluruh perwira telah keluar dan kedua benteng telah terhubung. Dari posisi ini, Volodar Murzin memainkan langkah tunggu perlahan-lahan A3. Dijawab D6. Setelah benteng F ke petak E1 memberikan shadowing pada menteri, raja menyingkir ke petak H8. Praggnanandhaa sepertinya akan memainkan langkah agresif melalui sayap raja. Volodar Murzin menarik mundur kuda ke petak F1 untuk menjaga pertahanan. Lalu kuda F6, kuda G3, D5. Langkah ini membuat petak E5 menjadi petak outpost. Oleh karena itu, Murzin menyerang kuda dan berupaya untuk mendapatkan petak outpost. Prag menarik mundur kudanya ke petak D8. Setelah itu, Murzin berhasil menempatkan kudanya di petak E5. Praggnanandhaa kemudian menantang adu kuda. Ini dibalas dengan F4, formasi Stonewall untuk memperkuat kuda. Selanjutnya, benteng ke petak G8, lalu kuda H5. Volodar Murzin mencoba untuk menjebak Praggnanandhaa. Jika kuda makan kuda, maka ini akan membantu menteri untuk menyerang ke sayap raja. Dan apabila hitam memainkan langkah yang tidak tepat, misalnya benteng A ke petak C8 untuk menguasai lajur C, maka putih punya balasan kuda G6, skakmat. Tentu saja Praggnanandhaa tidak sepolos itu. Prag menempatkan kuda di petak outpost E4. Ini langsung dibalas dengan kuda G3, tantangan pertukaran kuda. Akan tetapi, kuda kembali ke petak F6. Murzin kembali menantang kuda, dan lagi-lagi kuda kembali. Setelah kuda ke petak G3, Praggnanandhaa dihadapkan pada dua pilihan. Jika dia kembali, maka remis akan terjadi. Praggnanandhaa yang merupakan seorang pejuang tidak ingin remis. Dia menyerang balik gajah. Setelah gajah mundur ke petak D3, G5. Prag betul-betul ingin memenangkan permainan ini. Di posisi ini, Murzin membawa menteri ke petak H5. Sebuah langkah yang tidak tepat menurut engine. Kemudian G4. Ini membuat aktivitas menteri putih menjadi terbatas.
Volodar Murzin kemudian mengaktifkan benteng A ke petak B1. Dibalas, kuda makan kuda. Lalu, pion D makan kuda. Setelah itu, Pragnananda membuat blunder. Dia menarik mundur kuda ke petak F7. Langkah ini terlihat seperti langkah yang sangat bagus, namun di tangan pecatur elit, ini adalah sebuah kesalahan. Karena Volodar Murzin kali ini melihat petak F6 sebagai petak yang sangat bagus untuk ditempati oleh kuda. Murzin mulai menyusun rencana untuk menguasai petak F6. Dia awalnya mendorong C4. Dengan demikian, putih akan kehilangan kontrol pion pada petak E4. Pragnananda membalas dengan D4, langkah yang tidak tepat, sehingga pion pun bisa didorong. Pion makan pion, kuda makan pion. Sekarang kuda ini siap masuk ke petak F6. Pragnananda punya harapan dengan gajah makan kuda, namun Pragnananda begitu menyayangi gajahnya. Dia memilih untuk menempatkan benteng di petak G7, lalu kuda pun masuk. Ancaman 3 kali pada pion. Oleh karena itu, pion H6 harus dimainkan. Ini membuat keunggulan Murzin semakin meningkat. Murzin menyerang kuda dan siap untuk makan pion. Setelah menteri ke petak F8, rupanya kuda makan pion terlebih dahulu. Sekarang pion H betul-betul tidak akan selamat. Jika ancaman ini diabaikan, misalnya dengan benteng ke petak D8, maka ada balasan F5. Pion makan pion dibalas dengan E6. Setelah pion makan kuda, pion makan kuda. Putih unggul begitu besar. Atau jika menteri G8, maka kuda F6. Setelah menteri kembali, pion makan pion, dan kuda harus meninggalkan penjagaannya pada pion H. Putih akan menang dengan sangat mudah. Oleh karena itu, tekanan yang bertubi-tubi ini membuat Pragnananda terpaksa mengorbankan bentengnya dengan gajah. Setelah itu, menteri makan benteng. 2 pion hitam terancam. Pragnananda terpaksa mengadu menteri dan Murzin yang telah unggul kualitas sangat senang. Menteri ditukar, raja makan menteri. Kemudian kuda masuk ke petak F6. Sampai di posisi ini terlihat jelas bahwa Murzin telah unggul kualitas. Prak mencoba menyerang pion tetapi dijaga saja dengan pion. Lanjut B5, pion makan pion, gajah makan pion. Setelah itu benteng ancam pion, benteng jaga pion, dan kuda E4. Tambahan tekanan pada pion. Pion C4 didorong, namun pion makan pion. Setelah gajah ke petak A4, benteng E2. Kuda mundur ke petak D8, benteng D2. Murzin siap untuk makan pion selanjutnya. Pragnananda belum menyerah. Dia mencoba dengan benteng B8, namun benteng makan pion. Setelah raja ke petak G6, kuda mengancam gajah. Gajah C6, lalu benteng kembali menyerang gajah. Kali ini, raja ke petak F5 untuk mengancam pion. Akan tetapi, Murzin membiarkan hal itu. Dia memilih untuk menyusun benteng ancaman pada kuda. Setelah Pragnananda menempatkan benteng di petak B2, Volodar Murzin memainkan langkah yang membuat Pragnananda langsung menyerah. Langkah itu adalah benteng mundur ke petak D2. Pragnananda harus ikhlas bentengnya ditukar karena jika tidak, maka kudanya akan jatuh. Setelah itu, game ini selesai karena Prag telah menyerah. Kalaupun game dilanjutkan misalnya dengan benteng makan benteng, maka benteng makan benteng, kuda terancam. Jika kuda lari, maka kuda B3
ancaman forking pada raja dan juga gajah. Dan apabila raja dengan sengaja makan pion, maka benteng F2. Hitam akan kalah kualitas setelah raja makan pion, benteng makan kuda. Sebuah game yang sungguh menarik dari Volodymyr Murzin, sensasi catur pada minggu ini dan calon juara dunia pada masa depan.